Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan dengan NIM 1822370. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan kuis 2 sistem multimedia, yaitu rekonstruksi sampel dan aliasing. Di sini saya memiliki beberapa informasi. Yang pertama adalah sinyal analog yang sudah diberikan informasinya. Yang ini, sekarang kita akan melakukan, oh ya, sebelum juga kita memiliki informasi mengenai frekuensi, yaitu 216. Sekarang kita akan melakukan penyederhanaan dari fungsi yang telah diberikan seperti ini. Jadi, 5 in N per 4 karena ini dicoret 50 dengan 200-nya dan ditambah pi per 4. Lalu ditambahkan lagi dengan hasil cos-nya, yaitu 3 cos 150 5 per 4 pi n. Begitu. Nah, sekarang kita telah memiliki fungsinya, lalu kita akan melihat bagaimana plottingan dari sinyal analog tersebut. Ini saya menggunakan codingan yang saya tulis di Python yang menggunakan import dari library matplotlib untuk membuat grafik. Ini adalah codingan yang telah saya buat. Eh, saya menggunakan waktu dalam detik yang menjadi sumbu X dan juga amplitudo yang menjadi sumbu Y. Sini bisa kita lihat hasil dari plot yang telah saya jalankan. Untuk rentang waktu sesuai, saya menggunakan 0 sampai 0,1 detik karena frekuensi perolehan pada waktu tersebut cukup tinggi. Seperti itu. Setelah itu kita juga akan lanjut ke nomor 3 yaitu plottingan sinyal diskrit. Saya juga menggunakan plottingan menggunakan Python dengan library yang sama itu matplotlib. Dan saya juga menggunakan plottingan untuk sinyal diskrit. Dan ini adalah hasil plottingan saya. Sebelumnya, sumbu Y melambangkan amplitudo. Masih seperti tadi. Namun perbedaannya adalah sumbu X ini melambangkan indeks diskrit N bukan sebagai waktu yang tidak kontinu seperti itu. Seperti pada sinyal analog yang tadinya kontinu. Sedangkan di sinyal analog ini ada dua gelombang sinusoidal yang berfrekuensi 25 Hz dan 125 Hz serta komponen ini saling berinterferensi. Sinyal diskrit ini diplot dengan sinyal yang sudah didiskritisasi sehingga nilai dari sinyal sudah tidak lagi halus seperti pada sinyal analog. Sinyal hanya ada pada nilai diskrit yang dilambangkan pada titik-titik seperti ini maupun pada garis-garis seperti ini. Lalu setelahnya kita akan melakukan perhitungan menentukan discrete time Fourier transform. Nah, di TFT ini adalah transformasi yang digunakan untuk mengubah sinyal discrete ke domain frekuensi sehingga komponen frekuensi dari sinyal dapat dilihat. Di sini saya menggunakan rumus Euler yang masing-masing ada untuk sin dan cos untuk melakukan perhitungan di TFT. Nah, kita mendapatkan hasil seperti ini pada perhitungan sebelumnya dan saya telah melakukan penyederhanaan atau melanjutkan perhitungan dengan menggunakan rumus Euler yang tadinya seperti ini dengan menggunakan rumus Euler maka akan menjadi seperti ini.
Lalu kita tinggal melanjutkan perhitungan yang telah saya buat. Di sini berarti 2 per J, 2 per J, E, J 0,25 IN tambah I per 4. Ya, dikurangi dengan Euler min J dikali 0,5 IN ditambah I per 4. Ya, ini adalah hasil dari perhitungan AGTFT untuk sinus ya. Lalu kita akan melanjutkan dengan perhitungan cos. Sama, kita juga sudah memiliki rumus dari cosinus seperti ini. Dan dengan hasil yang tadi, kita dapat menggunakan rumus ini sehingga akan menjadi seperti ini. Dan kita tinggal melanjutkan uh, perhitungannya. Di sini kita memiliki sehingga menjadi 3 per 2 berarti dalam kurung 5 per 4 PN plus NJ kurang 5 per 4 PN. Ini adalah hasilnya. Lalu kita akan mendapatkan hasil seperti ini setelah dikembalikan uh, dengan fungsi awal yang ini menjadi seperti ini. Dan kita di sini memiliki komponen DC yaitu seperti ini yang sudah kita. Oke, lalu kita akan menghitung uh, X omega berdasarkan nilai tadi sehingga didapatkan hasil 10 pi omega plus 4 pi per yang keempat yang 0,25 pi 25 pi yang 4 pi per J R minggu pi per 4 yang 25 pi ditambah kembali dengan 3 Mega min 1,25 pi plus 3 pi Mega plus 1,25 pi. Nah, ini adalah hasil akhir dari komponen itu kita. Sekarang kita akan lanjut ke closing. Di sini ada hasil dari grafik BTFT. Saya juga
kalau menggunakan kembali Python ya, seperti yang dia tadi. Dan terdapat puncak pada omega sama dengan 0. Di mana omega adalah frekuensi digital dengan satuan radian per sampel. Omega sama dengan 0 didapat dari komponen DC, yaitu komponen sinyal yang frekuensi 0 Hz yang merepresentasikan nilai rata-rata atau efek sinyal itu sendiri. Lalu kita akan melanjutkan uh, perhitungan untuk frekuensi dari komponen sinus dan maupun komponen kosinus. Nah, di sini kita memiliki 50 T, sehingga tinggal kita masukkan saja frekuensinya. 50 T dengan 2 TFT. Sehingga kita bisa mendapatkan F sama dengan 50 T per 2 TT. Kita lanjut dulu saja perhitungannya. Penjelasan akan ke tampilan belakangan. Ini sehingga menjadi 25 Hz. Seperti itu. Lalu untuk frekuensi dari komponen kosinus, sama, tinggal kita ubah ini menjadi 250 Pt lalu dengan 2 pi F. Ini kita dapatkan F dengan 125. Ya, langsung saja 125 Hz. Itu ya. Nah, apa artinya sebenarnya? Karena tadi kita memiliki punya frekuensi sampel yaitu 200, maka kita dapat menghitung sehingga frekuensi nuklir kita atau frekuensi nuklir kita akan menjadi 200 per 2 seperti itu, sehingga menjadi 100 Hz. Ini merupakan frekuensi nuklir. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa apakah frekuensi telah mohon maaf, apakah komponen sinus dan kosinus ini tersampel dengan benar atau tidak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita membandingkan frekuensi yang didapatkan dari komponen sinus dan kosinus dengan frekuensi Nyquist ini. Jika dia lebih kecil, maka frekuensi apa? Maka dia tersampel dengan benar, dan jika dia tidak lebih kecil maka atau lebih besar, maka dia akan uh, menandakan bahwa dia tidak tersampel dengan benar. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga kenapa dia tidak tersampel dengan benar. Dengan membandingkan 25 Hz dengan 100 Hz, maka dapat dipastikan bahwa komponen sinus uh, lebih kecil dari frekuensi Nyquist ya, sehingga didapati bahwa uh, komponen sinus ini tersampel dengan benar seperti itu. Ya, ini adalah rumus untuk menghitung frekuensi Nyquist ya. Ya. Kita juga bisa membandingkan dengan frekuensi dari komponen kosinus, yaitu 125 Hz. Nah, 125 Hz ini lebih besar daripada 100 Hz. Sehingga dipastikan bahwa dia tidak tersampel dengan benar seperti itu. Nah, mengapa dia tidak tersampel dengan benar? Ini terjadi karena terdapat aliasing yang terjadi pada komponen kosinus seperti itu. Nah, sebenarnya perhitungannya sudah selesai sampai situ. Namun saya ingin menjelaskan kembali atau merecap eh, hasil yang saya dapatkan dari perhitungan dari tadi ya. Jadi dengan bisa melihat spektrum data juga. Jadi sinyal asli memiliki tiga komponen frekuensi. Itu di sini juga kita buat tulis bahwa 0 Hz untuk komponen DC atau dari dan 25 Hz dari komponen sinus dan 125 Hz dari komponen kosinus. Frekuensi Nyquist
didapatkan dengan frekuensi sampel dibagi dua. Oleh karena itu didapati bahwa frekuensi nukleus adalah 100 Hz dari 200 per 2 yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian SIM tersampel dengan benar. Kemudian SIM tersampel dengan benar karena eh, didapati bahwa nilainya adalah 25 Hz yang lebih kecil dari frekuensi nukleus. Sementara komponen kosinus mengalami aliasing karena didapati nilai 125 Hz yang lebih besar daripada frekuensi nukleus. Aliasing ya, ini terjadi karena terdapat aliasing ya. Aliasing ini menyebabkan frekuensi kosinus terlipat karena 200 dikurangi 175 sama dengan 75 sehingga aliasingnya adalah sama. Sehingga sehingga aliasingnya adalah 75 Hz seperti itu ya. Sehingga dalam domain frekuensi digital kita dapat mengkonvert 75 Hz sehingga omega sama dengan 2pi ya. Saya akan melakukan perhitungan terakhir mungkin ya. Untuk tadi frekuensi itu saja nomor 6 ya. Untuk frekuensi dengan 125 Hz kita bisa mendapatkan 200 dan 125. Nah ini adalah frekuensi sampel ya. Dan sehingga menjadi 75 Hz. Nah, sehingga dalam bentuk frekuensi digital kita dapat mengkonvert 75 Hz ini sehingga omega sama dengan 2pi dikali 75 per 200. Ya, benar. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah dapatkan hasilnya adalah 3 per 4 pi. Oleh karena itu, puncak yang dilihat pada hasil plotting tersebut yang tadi yang ini puncaknya terlihat pada eh, 3 per 4 pi seperti itu. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat yang kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.